pikir tidak seperti ini seharusnya. Lalu saya menyadari ini tidak benar organisasi seperti ini. Kenapa ada saya selalu katakan kalau saya berbicara di sana ada klik yang menurut saya itu membahayakan organisasi. Dan itu diusulkan kepada saya, lalu saya bilang ini, orang ini terlalu powerful barangkali, bisa mempengaruhi kebijakan. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman menyatakan kehadirannya di Pansus Hak Angket KPK sebagai pribadi. Pimpinan KPK sendiri tidak mengizinkan kehadiran Aris Budiman di Pansus KPK. Akankah pernyataan Aris Budiman menjadi rekomendasi bagi Pansus KPK? Tangkap tangan KPK pada Wali Kota Tegal Siti Masyita sangat disesalkan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time News. Kami akan hadir dengan informasi Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman membeberkan sejumlah persoalan di tubuh KPK. Mulai dari adanya friksi-friksi di kalangan penyidik KPK dan adanya orang dalam yang dikatakan powerful sampai munculnya geng-geng di KPK. Nah, akankah keterangan Aris ini menjadi rekomendasi Pansus Angket KPK? Sementara itu di Tegal, KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masyita Suparno. Belum genap setahun, KPK sudah menangkap 2 kepala daerah di Jawa Tengah. Mendagri dan Gubernur Jawa Tengah sangat menyesalkan hal ini. Kita akan mulai Prime Time News bersama saya Robert Haryanto. Saya Andini Effendi, inilah berita pertama kami hari ini. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Polisi Aris Budiman membenarkan informasi yang diperoleh oleh anggota Pansus Angket KPK mengenai adanya friksi di tubuh KPK. Aris menjelaskan friksi tersebut terjadi antara penyidik internal KPK dengan penyidik Polri. Tuduhan panitia khusus angket Dewan Perwakilan Rakyat bahwa terdapat masalah serius di internal KPK ternyata diamini oleh Direktur Penyidikan Lembaga Anti Rasuah Brigjen Polisi Aris Budiman. Aris menyebut terdapat friksi antar penyidik sejak KPK mengangkat penyidik internal di luar penyidik Polri. Friksi itu menguat saat pengisian Kepala Satgas penyidik dari kalangan Polri. Akan diperkirakan ada masalah pada periode-periode tertentu karena sejak diangkatnya penyidik-penyidik internal, itu akan muncul. Ini kan friksi berkaitan dengan posisi sebenarnya, Pak. Dan saya ingin berupaya menata itu, tetapi saya mengalami, menurut saya, hal-hal yang kesulitan-kesulitan tertentu. Melalui pernyataan Aris, Pansus Angket KPK di DPR menduga tata kelola sumber daya manusia KPK buruk. Mereka pun akan menggunakan pernyataan Aris sebagai salah satu rekomendasi angket. Dari pertemuan Pak Aris itu ternyata benar adanya bahwa tata kelola SDM di KPK ini bermasalah. Jadi kok ada sih penyidik Polri, ada penyidik dia mengatakan independen dan lain sebagainya. Ini kan ada dualisme. Jadi tata kelola ke depan itu tidak boleh ada dualisme. Pansus KPK lantas berharap pernyataan Aris bisa menjadi bahan evaluasi bagi eksistensi KPK ke depan. Namun diharapkan evaluasi tersebut tidak melemahkan lembaga anti rasuah. Tim Liputan, Metro TV. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman menyatakan ada istilah klik dari seorang aparat di KPK yang sangat powerful dan mengganggu kebijakan-kebijakan KPK. Saya pikir tidak seperti ini seharusnya. Lalu saya menyadari ini tidak benar organisasi seperti ini. Kenapa ada saya selalu katakan kalau saya berbicara di sana ada klik yang menurut saya itu membahayakan organisasi. Dan itu diusulkan kepada saya, lalu saya bilang ini, orang ini terlalu powerful barangkali, bisa mempengaruhi kebijakan.
Sementara itu, anggota Pansus Angket KPK Juni Mart menanyakan kepada Aris Budiman siapa orang di KPK yang dikatakan powerful dan mempengaruhi kebijakan KPK. Kemudian Aris mengaku orang tersebut adalah Novel Baswedan. Ada penyidik yang keras dan menentang. Kan begitu Pak, contoh menentangnya itu apa? Tadi Pak mengatakan ada AKP, kompol segala macam, tapi dia mengatakan akan merusak bla 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 bla, kan begitu Pak? Ya kan? Bapak bisa sebut nggak siapa penyidik itu Pak? Penyidik senior? Maksudnya Pak? Penyidik senior nggak itu Pak? Iya, penyidik senior di KPK. Namanya Novel Baswedan? Ya. Anggota Pansus KPK Masinton Pasaribu di akhir rapat dengar pendapat dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman menyatakan adanya orang dalam di KPK yang powerful bisa mengklik segala kebijakan dibacakan sebagai kesimpulan akhir pertemuan ini. Fakta-fakta adanya klik ya atau geng yang memiliki powerful di dalam mengendalikan institusi KPK itu nyata, dan pimpinan KPK pun dalam rapat Komisi 3 mengakui itu ada, dan kita harapkan juga pimpinan KPK sekarang jangan banci, mereka juga senang sebenarnya ini. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal Aris Budiman melaporkan penyidiknya Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya akhir Agustus lalu. Ia tidak terima dengan surat elektronik Novel kepada pimpinan KPK karena menyerang pribadinya. Laporan tersebut terungkap saat Aris memenuhi panggilan panitia khusus hak angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat tadi malam. Menurut Aris, laporan tersebut bermula dari rencananya merekrut kepala Satgas penyidik dari internal kepolisian. Aris mengatakan kebijakannya ditentang oleh penyidik independen yang diangkat KPK, sehingga muncul surat elektronik yang ditujukan kepada pimpinan KPK mempersoalkan integritasnya sebagai direktur penyidikan. Surat tersebut berasal dari wadah KPK yang dipimpin oleh penyidik Novel Baswedan. Karena tidak terima, Aris lantas melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya. Cukup pimpinan, makasih. Sudah ingin melaporkan ke Polri, tapi tiba-tiba ada peristiwa itu, lalu alangkah apa yang namanya ya, tidak manusiawinya saya. Kalau saya orang kena musibah lalu saya itu. Dan itu saya laporkan tanggal 13 secara resmi saya datang, karena saya pikir dengan posisi seperti itu masih tetap menyerang dan sebagainya. Lalu saya putuskan tanggal 13 celana pendek saya melapor ke Polda Metro, Pak. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman menilai tuduhan bahwa ia telah menerima uang dan bertemu dengan anggota DPR merupakan upaya oknum di KPK untuk membunuh integritasnya yang telah dibangun sejak lama. Namun Aris juga meminta kepada Pansus Angket KPK tidak menilai KPK sebagai lembaga yang buruk. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR menyebut KPK, saya mohon maaf Pak, kalau boleh itu tempat yang sangat terhormat Pak, betul-betul terhormat. Banyak sekali karyawan KPK itu orang-orang yang betul-betul tulus hatinya bekerja untuk negara ini. Itu Pak. Jadi kalau Bapak bilang itu KPK, aduh bagi saya enggak ini. Sama dengan ini, kalau disebut wadah pegawai, enggak Pak. Itu wadah yang baik. KPK adalah organisasi yang kita harapkan bersama Pak. Yang untuk merubah korupsi di negara kita ini supaya hilang. Dan KPK punya kesempatan. Saya barangkali ingin bercerita lagi tadi berkaitan dengan integritas ini Pak, supaya saya punya anak, ya anak saya daftar Akpol Pak, ya daftar Akpol. Saya waktu itu Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Duduk seperti bapak-bapak tahu semuanya bahwa Dirkrimsus Polda Metro Jaya setidaknya punya akses ke pengambil kebijakan di Polri, karena saya daftar kan, dan saya tidak pernah karena harapan saya berkaitan dengan tugas KPK Pak, bahwa harapan kita KPK orang sama semuanya nantinya, ya orang sama. Nah, anak saya tes, tapi saya betul-betul saya tidak bantu, dan saya tahu anak saya cerdas Pak, saya tahu betul anak saya cerdas karena nilai TPA-nya kalau tidak salah itu 83 dan dia ranking 3 TPA-nya itu waktu tes di Polda Metro. Pansus Angket KPK menyimpulkan adanya friksi di kalangan penyidik KPK hingga muncul geng-geng penyidik Polri dan penyidik independen KPK. Kita akan membahasnya sesaat lagi.